Jazakallah. Jazakallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh-sungguh berbahagia masih diberi kesempatan untuk bisa bermajelis. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan rahmat di sepanjang kajian kita, mendapatkan ilmu yang bisa diamalkan, dan mudah-mudahan menjadi salah satu bekal kita pulang insya Allah. Salawat dan salam sekali lagi kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kita berharap betul menjadi umatnya yang selalu bisa di atas sunnah-sunnahnya, dimudahkan mempelajari risalah-risalahnya, dan insya Allah kita mudah-mudahan termasuk yang punya hujah di hadapan Allah bahwa kita sudah pernah berusaha untuk memahami seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sedaya, insya Allah kita masih melanjutkan kitab Dzikir Pagi Dzikir Petang kita sebagaimana disampaikan oleh Pak Gendut tadi di awal permulaan acara. Insya Allah kita lambat-lambat metode belajar kita supaya dipahami dan saged langsung diamalkan insya Allah. Insya Allah di pertemuan saderengipun sudah sampai ke kalimat tauhid la ilaha illallah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita berhenti di situ karena memang pembahasan kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang paling penting. Dan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya tentang rukun kalimat tauhid. Nggih menika napa kemarin? Rukun kalimat tauhid, rukun la ilaha illallah ada dua nggih. Yang pertama adalah an-nafyu atau nafi atau peniadaan. Di kalimat la ilaha tidak ada sesembahan, tidak ada ilah, itu rukun pertama. Adapun rukun kedua adalah isbat, yaitu menetapkan bahwa illallah, bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada ilah, kemudian kita tetapkan kecuali Allah saja. Maka kalau orang sudah ngaji ditanya apa arti la ilaha illallah, bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam bahasa Arab adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah sebenar-benarnya kecuali Allah. Karena kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, nyatanya di luar ada Tuhan selain Allah. Gini apa nggih? Sebagaimana disampaikan, dari 9 miliar penduduk bumi yang mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, hari ini tidak lebih dari 2 miliar. Berarti kenyataannya di luar masih banyak orang yang mempunyai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka dikatakan dalam bahasa Arab la ilaha illallah itu artinya la ma'buda, tidak ada yang berhak disembah bihaqqin dengan sebenar-benarnya, yang benar-benar berhak, illallah, kecuali Allah. Itu rukun dari la ilaha illallah. Sebagaimana kita berislam ada rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan 1, maka la ilaha illallah pun ada rukunnya. Berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah menghadirkan 2 hal dalam waktu bersamaan. Dan di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sedaya, meniadakan kemudian menetapkan itu bahasa terkuat untuk menunjukkan sesuatu. Kalau hanya menunjukkan itu ada mobil, itu dalam bahasa Arab nggak cukup. Tapi itu ada mobil, bener loh itu mobilnya, nggak ada mobil yang lain, sehingga orang nggak bakal keliru maksudnya. Kalau itu mobilnya
hanya itu saja bisa jadi orang keliru. Tapi kalau itu mobilnya nggak ada mobil selain itu, maka hanya itu saja. Maka dikatakan la ma'budu bihaqqin illallah. Maka panjenengan pindah malih yang sudah ngaji, kalau ditanya apa arti la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Oke. Nah itu rukun dari la ilaha illallah. Adapun dalilnya diingatkan kembali adalah surah Al-Baqarah ayat 256 diantaranya. Ada banyak ayat yang terkait dengan hal ini. Tetapi diantaranya adalah Al-Baqarah 256, Az-Zukhruf 2627. Maka nanti jenengan nanti di rumah bisa dibuka-buka. Di dalam surah Al-Baqarah 256 terkenal banget, jenengan insya Allah hafal insya Allah. Ayat ini itu ayat yang mahfum kaum muslimin mengenalinya insya Allah. Menika ketika Allah berfirman, famay yakfur, sing sinten kemawon mengingkari, mengkufuri, bitauhuti kepada sesembahan selain Allah. Tauhid itu sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho, namanya tauhid. Kemudian wa yu'min billahi, kemudian dia beriman kepada Allah, maka dikatakan faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang sangat kokoh, lang fiso malaha, maka tali itu bukan tali yang putus, tidak putus. Artinya apa? Di sini disebutkan barang siapa yang kufur berarti la ilaha, barang siapa yang tidak mengakui, menghilangkan, mengingkari tauhid sesembahan selain Allah, berarti itu kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan, kita meniadakan. Kemudian wa yu'min billahi, kemudian dia beriman kepada Allah, berarti illallah. Salah alamat mudah-mudahan dipahami, karena ini rukun la ilaha illallah. Ini yang membuat orang akan dimudahkan ketika sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah, karena mengucapkan la ilaha illallah pada waktu itu sungguh hanya orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memenuhi syarat dan rukunnya. Maka sebagaimana disampaikan minggu yang lalu bahwa ada keterangan dari 1000 orang, ternyata hanya 40-an orang yang secara dohir kelihatan bisa membaca. Tentu saja itu hanya penelitian, tetapi itu menjadi peringatan buat kita. Sekali lagi dalam Al-Baqarah 256, sing sinten kemawon yakfur, dia mengingkari sesembahan selain Allah, meniadakan sesembahan selain Allah, enggak meyakini sesembahan selain Allah. Kemudian wa yu'min billahi, kemudian dia menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang diimani, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, lang fisama laha, sungguh dia telah berpegang pada tali yang sangat kokoh yang enggak akan putus. Ini peringatan buat kita bahwa memegangi la ilaha illallah itu memang sebuah perkara yang besar. Nanti saya sampaikan kepada panjenengan, orang yang paham ini, implementasinya di dalam sholat, masya Allah Bapak Ibu Saudara, implementasinya di dalam sholat akan sangat menikmati sholat. Orang-orang yang paham rukun la ilaha illallah, dia sholat itu nikmat sekali insya Allah. Orang sering bertanya-tanya bagaimana caranya mendapatkan sholat yang khusus, diantaranya paham la ilaha illallah, karena semuanya bermuara ke la ilaha illallah, sebagaimana kita sudah bahas di minggu-minggu sebelumnya tentang ghoyah, tujuan hidup kita memang jagani la ilaha illallah. Liya buduni adalah menegakkan la ilaha illallah. Kemudian dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-26-27 tentang ucapan Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu sedaya. Ini juga semisal ucapan la ilaha illallah. Menika ketika Allah menceritakan kisah dari Ibrahim alaihissalam, wa id qala, dan ingatlah, wa id qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya. Ini kisah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, innani, sesungguhnya aku, kata Ibrahim, bara'um mimma ta'budun, berlepas diri
dari apa yang kalian sembah. Kita tahu nggih, bapaknya Ibrahim alaihissalam itu membuat patung, kemudian kaumnya masih menyembah dan meminta kepada patung. Maka Ibrahim mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun, sungguh aku berlepas diri, ora melu-melu terhadap yang kalian sembah. Ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-26-27. Itu artinya apa? La ilaha, yaitu penafian, peniadaan. Ibrahim pokoknya meniadakan, saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Kemudian illalladzina fatoroni fa innahu sayahdin, sementara saya hanya menyembah kepada zat yang telah menciptakanku, yang dia itu yang akan memberikan kepadaku sayahdin, memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Ini adalah illallah. Maka sekali lagi Bapak Ibu sedaya, kita berharap betul mendapatkan fadilah dari hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sinten kemawon akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasulullah, masuk surga. Semudah itu kan mengucapkan la ilaha illallah? Jawabannya tidak, Bapak Ibu sedaya. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir masa adalah orang-orang yang amanu. Yang amanu itu tidak bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Maka memahami rukun seperti ini itu penting sekali. Ini ilmunya. Memurnikan la ilaha illallah itu harus memahami ilmunya. Jadi sepindah malih, orang yang sudah paham rukun la ilaha illallah, agar rukunnya terpenuhi, sampun ngantos kok kita dalam rangka menyembah Allah kok tiba-tiba kita masih berharap kepada selain Allah. Sebagaimana kemarin saya gambarkan nih, karena di masyarakat mungkin sebagian belum paham, kadang-kadang barang hilang datang ke orang tidak pintar. Sertifikat hilang, aduh datang ke orang yang dianggap ini itu. Dan banyak ternyata ini laku nih seperti itu. Gus Samsudin itu di Jawa Timur sempat viral gitu. Sempat mengikuti nggak itu? Yang anak muda itu Gus Samsudin itu, subhanallah. Banyak pengikutnya yang seperti itu. Padahal belakangan ketahuan bahwa beliau kitab yang dibaca saja kitabnya nggak benar. Subhanallah. Maka itulah. Kalau orang yang sudah paham la ilaha illallah nggak akan percaya yang begitu-begituan. Pokoknya Allah saja, nggak ada yang selain Allah. Itu rukunnya. Kemudian kemarin kita mempelajari syarat-syaratnya. Ada tuh 7 nggih. Kita sebutkan ulang. Yang pertama tentang apa? Ilmu. Yang kedua, yakin tentang kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, qabul, menerima konsekuensi la ilaha illallah. Yang keempat, inqiyad, yaitu tunduk dan patuh. Kemudian yang nomor 5, as-sidqu, atau jujur di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Yang nomor 6, ikhlas, kita mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Yang nomor 7, mahabbah. Dan minggu yang lalu kita sudah bahas sampai ke yang mana nih Pak? Kemarin Pak? Sampai yakin apa nih Pak? Yang kedua kalau nggak keliru. Ilmu tentang la ilaha illallah kita sudah pelajari, yaitu barusan tadi tentang rukunnya. Jadi kita sudah belajar ngaji seperti ini. Kalau ditanya apa arti la ilaha illallah, bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi tidak ada ilah, tidak ada Rob yang benar-benar disembah secara betul kecuali Allah. Karena di luar banyak Tuhan yang juga disembah oleh selain kita, oleh selain kita. Kemudian kemarin saya gambarkan kepada panjenengan untuk takhribul faham, untuk memudahkan pemahaman dengan ketika jenengan mau datang ke tukang cukur. Jenengan melihat dulu tukang cukurnya kira-kira bagus atau tidak, kalau nyukur rapih atau tidak, orang-orang lain yang sudah berkesana ceritanya bagaimana, itu ilmu. Kemudian setelah tahu, oh tukang cukurnya bagus, baiklah, saya punya keyakinan di dalam hati, saya datang ke sana. Setelah datang ke sana, jenengan dengan penuh keyakinan duduk menunggu. Maka jenengan harus qabul, menerima seluruh konsekuensinya. Contoh misalnya, Pak cukurnya mengatakan, jenengan tunggu dulu Pak, ini ngantrinya 5. Maka jenengan nggak desel-desel ke depan, aku disi, nggak sesuai aturan. Kemudian tukang cukur mengatakan, Pak aturan di sini harus ditutup, kita manut.
Jangan kemudian kita, enggak saya pakai baju ini aja, baju saya enggak masalah, kena rambut. Itu kan melawan kepada tukang cukurnya. Kalau kepada tukang cukur saja kita bisa begitu, bagaimana dengan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian udah duduk itu. Udah duduk di tempat cukur. Meskipun jenengan pejabat tinggi, maka tukang cukur pegang kepala jenengan enggak boleh marah. Gini nggih. Pegang, iya enggak apa-apa. Padahal kadang-kadang dibilang, "Pak, nunduk, Pak, nunduk." Gini apa nggih? Masa Pak nunduk Pak kita enggak gitu kan mboten. Pak ke kanan sedikit, manut. Nggih. Gini apa nggih? Manutnya luar biasa kita kepada tukang cukur. Nggih. Karena yakin tukang cukur akan memperlakukan kita dengan baik. Demikian rukun la ilaha illallah yang namanya inqiyad, tunduk patuh. Kalau sudah ada aturan dari Allah, ya patuh saja. Nggih. Kita enggak tawar-tawar. Maka saya katakan ini tahrimul faham, untuk memahamkan panjenengan supados memahami la ilaha illallah dengan syaratnya yang dipermudah insyaallah. Nah, kita sampai ke qabul nggih. Qabul itu artinya menerima dengan sepenuhnya. Tentang yakin nggih, tentang yakin dalilnya adalah surah Al-Hujurat ayat ke-15 kemarin nggih. Surah Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, kata Allah. Sing sinten kemawon sudah mengucapkan la ilaha illallah, mengakui bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, menerima konsekuensinya, maka kemudian thumma lam yartabu, kemudian tidak ada ragu-ragu di hatinya, sedikit pun gak ada ragu-ragu. Ojo-ojo iki Gusti Allah karo aku galak yo iki. Ojo-ojo surga ora ono ni, ojo-ojo. Neraka ki ono tenan apa ora to? Itu keraguan-raguan Bapak Ibu sedaya, keraguan-raguan. Tidak yakin penuh. Padahal dikatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Bukan hanya mengimani, tetapi hadir di hati, enggak ada keraguan sedikit pun terhadap Allah. Allah tuh enggak mungkin bohong terhadap janjinya. Allah enggak mungkin dusta. Allah enggak mungkin mengingkari janjinya. Maka di antara kemuliaan seseorang muslim itu yang yakin dengan la ilaha illallah adalah sebagaimana diabarkan dalam surah Al-Lail, surah di juz 30 yang jenengan insyaallah juga sudah sama-sama hafal. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, kata Allah. Nggih menika tiang-tiang yang dia berinfak dengan bertakwa. Karena berinfak pun ada orang yang berinfak dengan tidak bertakwa nggih. Merendahkan yang diberi gitu. Fa amma man a'ta wattaqa, kemudian wasaddaqa bil husna. Saddaqa bil husna membenarkan tentang janji Allah berupa surga. Jadi ini syarat menjadi muslim ini Bapak Ibu sekalian. Kalau jenengan enggak yakin betul penuh ada surga, gugur rukun iman, maka batalah keimanan kita. Maka di sini katakan tsumma lam yartabu. Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra, kata Allah. Maka Allah akan berikan kepada dia jalan yang mudah untuk menuju surga. Mudah duduk di majelis seperti ini, dengan sesepuan seperti ini. Kalau bukan karena dirahmati Allah, nggak bisa duduk kayak gini Bapak Ibu sedaya. Kita kan asalnya kan diliputi oleh halangan-halangan untuk duduk di majelis. Panjenengan yang seperti ini benar-benar orang dirahmati betul, masya Allah. Nggak banyak seperti ini. Kemudian dikatakan bentuk dari kita tidak ragu-ragu, di ayat ini dilanjutkan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Maka dia berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dengan jiwanya. Dengan jiwanya contoh ya seperti ini. Sudah tahu bahwa majelis itu banyak sekali keutamaannya. Kita orang beriman, maka dia eling ini sehingga berangkat. Contoh ketika sholat subuh Bapak Ibu sekalian, kita tahu nggih hadisnya, sekiranya kaum muslimin mengerti apa yang ada di dalam sholat subuh itu, maka dia akan capek walaupun dengan merangkak nih. Maka Bapak Ibu sekalian, jenengan kemudian capek aktivitas sampai malam, kebetulan sampai jam 1 misalnya, jenengan sareh. Ketika sareh dengar suara sayup-sayup adzan, mungkin jenengan masih sayah banget yang mengatakan engkau tak nunggu qomat. Les sebentar 10 menit dengar qomat dalam kondisi mungkin jenengan luya-luyu, ngeles meneh gitu.
Maka Bapak Ibu sedaya, orang yang beriman sumalam yartabu, dia tahu ya Allah, Rasulku mengatakan siapapun yang mengetahui tentang sholat subuh maka dia akan merangkak, walaupun harus merangkak, dia harus mau merangkak. Saking pahamnya membenarkan janji Allah terhadap keagungan di dalam sholat subuh. Ini Masya Allah Bapak Ibu sedaya, orang kalau paham ini kan dia mbok loro tetap mangkat tuh subuh itu. Karena apa? Yakin. Sumalam yartabu. Dan ini ciri orang mukmin, dan ini menjadi syarat la ilaha illallah Bapak Ibu sedaya. Kemudian yang berikutnya adalah qabul. Qabul itu menerima tadi. Menerima segala konsekuensi la ilaha illallah Bapak Ibu sedaya. Berarti kita harus menerima sepenuh hati terkait dengan perintah-perintahnya Allah. Tidak ada ruang bagi orang yang sudah menjadi mukmin, muslim, mukmin, apalagi muhsin. Maka ketika ada perintah Allah, nggak tawar-tawar. Datang sholat duhur kepada kita, aduh, kok duhur ya wene yo, tanggung banget iki. Ini nawar-nawar, Bapak Ibu sedaya. Maka orang-orang yang beriman yang la ilaha illallahnya sempurna, dia nggak akan nawar, karena dia paham betul syarat dimudahkan nanti. Yang akhiru kalamihi la ilaha illallah adalah orang-orang yang memenuhi syarat dan rukunnya. Orang-orang yang seperti nanti mudah saja ketika sakaratul maut la ilaha illallah. Kebetulan saya tuh nuntun orang sakaratul maut tuh nggak cuma 1-2 kali Bapak Ibu sedaya. Ada yang dituntun subhanallah, susahnya kalimat-kalimat yang keluar itu yang menjadi kebiasaan dia. Yang suka nyanyi Bapak Ibu, ya Allah subhanallah, dituntun metu nyanyiannya terus subhanallah. Ini saya berulang kali deh gitu itu. Subhanallah. Sampai suatu ketika pernah yang ini orang susah banget matinya nih. Saya dipanggil waktu itu. Ini orang sudah diem itu sudah 8 bulan Bapak Ibu saudara. Di kasur 8 bulan udah nggak bisa apa-apa. Tapi nggak mati-mati. Subhanallah. Ini orang dituntun susahnya luar biasa. Tapi alhamdulillah ketika cucunya saya ajak untuk seharian itu dia baca Al-Quran di dekatnya terus gitu. Sore-sore itu dilemaskan. Alhamdulillah. Jadi pagi saya datang, kemudian saya datang lagi sore, maghrib itu meninggal. Sudah 8 bulan itu. Maka orang-orang yang ingin di akhir kalamnya la ilaha illallah penuhi syarat-syaratnya. Syarat la ilaha illallah diantaranya adalah qabul, menerima Bapak Ibu sedaya. Menerima semua perintah-perintah Allah, mencegah larangan-larangan Allah sekuat tenaga kita. Persoalan kita belum bisa persoalan lain Bapak Ibu sedaya. Kita sudah berusaha sekuat tenaga kok belum sampai. Insya Allah sudah mendapatkan kemurahan dari Allah. Kemudian kita tidak menolak dengan ro'yu. Ro'yu itu dengan pemikiran kita. Kadang-kadang kan kita sok mikir Contoh kita kok disuruh sama Rasulullah setelah dahar di dalam Kitabul Jami, di dalam Kitabul Jami dikatakan kita membersihkan tuh, jangan disisakan tuh makanan. Kadang-kadang kan mungkin kita mikir dengan ro'yu kita, kok jorok mentuh, gitu kan? Jangan dengan ro'yu Bapak Ibu sedaya. Karena apa? Sesungguhnya kalau itu perintahnya Nabi Muhammad SAW pastilah wahyu. Contoh di zaman dulu ketika Rasulullah mengatakan ketika ada lalat jatuh ke minuman, apa yang dia lakukan? Celupkan sekalian kata Rasulullah. Dulu orang mengatakan Nabi muki gendeng. Bagaimana tidak? Zaman waktu itu belum ketemu ilmu kedokteran. Kata Rasulullah sesungguhnya di sebelah kanan dan sebelah kirinya masing-masing adalah saling menawarkan. Di sini ada racunnya, di sini ada penawarnya. Maka masuk ke dalam satu bejana, selep, maka tawar. Tapi kalau ro'yu kita mengatakan, bekas laler moso sih, gini apa gini? Maka qabul, seorang yang qabul la ilaha illallahnya asal datang kepada dia hadis yang sahih, sami'na wa ata'na. Persoalan kita belum tahu hikmahnya itu cerita lain, mungkin ilmu kita yang belum sampai Bapak Ibu sedaya. Maka itu namanya qabul. Kemudian yang keempat adalah inqiyad. Syarat dari la ilaha illallah inqiyad, yaitu tunduk patuh. Sebagaimana saya gambarkan tadi, kita sama tukang cukur disuruh gini mau, gini mau, gini mau. Maka kita pun demikian oleh Allah. Wis nek kon ngopo-ngopo karo Gusti Allah ki manut dhisik wae. Jangan banyak nawar-nawar.
Ingkiyat dalam bahasa Arab Bapak Ibu sedaya, ingkiyat dalam bahasa Arab itu artinya siap diatur, itu ingkiyat. Siap diatur niku pripun? Jenengan membuka hati, membuka pikiran untuk siap diatur. Kados tentara itulah. Tentara itu kan masya Allah ingkiyatnya tuh luar biasa tuh. Saya punya adik Brimob Bapak Ibu sedaya. Suatu ketika kecelakaan di Sentolo, pulang dari Purwokerto ke sini, kecelakaan di Purwokerto, kemudian dinasnya di sini. Kemudian ininya patah. Saya ambil pakai, waktu itu saya punya mobil yang bisa untuk ngangkat orang di belakang, itu mobil Polbak itu. Ini saya bawa, motornya saya bawa, kemudian saya bawa ke beberapa rumah sakit yang bisa waktu itu di PKU Bantul. Sekitar mungkin 7 hari di rumah sakit, dioperasi Bapak Ibu sedaya. Dioperasi. Begitu siuman pertama, siap dan gitu tuh. Saking ingkiatnya Bapak Ibu sedaya. Saking patuhnya. Bayangkan, manusia ke manusia saja, makhluk ke makhluk saja bisa sepatuh itu. Bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini zat yang menciptakan kita, yang membuat kita sehat, yang membuat kita punya kehidupan, yang ngasih umur kepada kita, yang menciptakan langit dan bumi, yang membuat lingkungan kita menjadi tentram dan nyaman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesuatu, masa iya kita mau komplain? Itu yang polisi aja. Siuman pertama Bapak Ibu belum sepenuhnya sadar, siap dan masya Allah. Saya waktu itu sampai guyu gitu. Subhanallah, saking ingkiatnya, saking patuhnya Bapak Ibu sedaya. Itu pelajaran. Saya waktu itu mengambil pelajaran, oh ya Allah, orang kepada makhluk saja bisa begini patuhnya. Maka sekarang ada kasus yang melibatkan banyak sekali orang itu ya pantas sih, karena hierarki kepemimpinan. Nah di antaranya yang terkait dengan ingkiat ini adalah surah Al-Ahzab ayat 36. Sebenarnya banyak Bapak Ibu sedaya. Sebenarnya banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa kita tuh harus patuh kepada Allah. Di antaranya adalah surah Al-Ahzab ayat ke-36. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amron ayakuna lahu al-khiyaratu min amrihim," kata Allah. Orang mukmin itu, orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, siapa? Mukmin nggih. Tadi janji Allah siapa? Untuk orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Orang mukmin. Yusabitullahu ladina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang akan dijanjikan oleh Allah bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir masa adalah orang-orang yang amanu, orang mukmin, orang yang beriman. Di sini dikatakan orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan itu adalah idza qadallahu wa rasulahu, ketika Allah telah menetapkan suatu hukum dan rasulnya, maka tidak ada pilihan lain bagi dia untuk urusan-urusan itu. Gak nolak-nolak Bapak Ibu. Pokoknya kalau udah datang dari Allah sudah sami'na wa ata'na. Maka sini dikatakan wa may ya'sillahu wa rasulahu wa may ya'sillaha wa barang siapa yang menyelisihi, mengingkari ketetapan Allah itu, maka sungguh faqad dolal mubina, maka dia sungguh telah melakukan kezaliman yang besar, teramat besar. Maka kalau kita mau mengukur baik dan tidaknya orang, diantaranya adalah dia berani nggak mengingkari Tuhannya. Orang nggak sholat itu mengingkari Tuhannya Bapak Ibu sedaya. Bayangkan, kepada zat yang menciptakan dia saja dia berani ingkar, bagaimana kepada manusia? Maka amanlah orang yang bekerja sama dengan orang yang tauhidnya bagus. Kebetulan saya di dalam bisnis itu sering sekali dulu ketika saya masih full di bisnis, sering bekerja sama dengan orang-orang yang tauhidnya bagus dengan yang tauhidnya kurang-kurang. Itu beda banget Bapak Ibu sedaya. Orang tauhidnya bagus dalam kondisi sesulit apapun dia tetap ingat Allah. Satu di antara teman saya, temannya Mas Awan juga di Teknik Kimia UGM itu punya bisnis besar Bapak Ibu sedaya. Membuka kafling perumahan, dulu bergurunya sama saya, kebetulan saya dulu membuka kafling juga. Sekarang beliau yang melanjutkan. Di Jogja itu membuka sekitar 32 hektar. Di Bekasi hampir 100 hektar, di Padang sekitar hampir 60-an hektar, di Bogor juga. Terakhir kemarin datang ke tempat saya, kesandung soal, karena dia timnya nggak bagus, akhirnya proses nggak jadi-jadi Pak. Jenengan mungkin yang pernah di pemerintahan, izin prinsip nggak turun-turun, sementara konsumen sudah pada bayar, akhirnya dikatakan wan prestasi. Subhanallah, masuk penjara 3 bulan Bapak Ibu sedaya. Teman dekat banget. Beliau cerita ke saya, karena memang beliau juga ustadz insya Allah. Jadi di penjara itu katanya
Awalnya yang subuh cuma 11 orang, beliau di dalam 80 orang rajin sholat subuh. Masya Allah, bermanfaat 3 bulan di penjara. Beliau bilang bahwa tetap tauhid itu menjagani kita dimanapun gitu. Karena alhamdulillah sepanjang di penjara juga saya nggak kesenggol sedikit pun. Katanya di penjara itu tiap hari ada orang pukul-pukulan, kesenggol sidik pukul. Alhamdulillah beliau dijaga oleh Allah. Sebesar apapun masalahnya, karena dia menerima konsekuensi la ilaha illallah, tetap patuh kepada Allah. Ada pelajaran yang kita ambil Bapak Ibu Sedoyo. Ini kita yang di luar ini Bapak Ibu Sedoyo, kita bisa belajar tentang itu terkait dengan la ilaha illallah. Beliau mengatakan pada saya begini, yang paling saya khawatirkan di penjara 3 hal. Ini jenengan kan gak di penjara, ambil ini ilmunya ini. Kan ini orang beriman yang menyampaikan, orang pinter juga insya Allah. Teman dekat, temannya Mas Awan juga, dekat banget. Yang pertama kata dia, saya susah menjaga makanan halal. Saya khawatir makan yang haram. Yang kedua, saya khawatir tentang kesucian. Ya kayak pindang toh itu tidurnya 8 orang satu kamar. Kamar mandinya cuma 1, ya kan bersihan kabeh nek ora. Kemudian yang ketiga itu khawatir melihat hal-hal yang diharamkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya piye maksudnya? Makanan yang dia jaga khawatir makan yang haram karena gini. Kebetulan dia ngustad kan di sana, sehingga pemimpin gengnya pun hormat sama beliau, alhamdulillah. Pemimpin geng biasa, ada yang datang misalnya bawa makanan 10 atau 20, dia mengatakan 5 untuk saya. Dikasihlah sama pemimpin geng itu. Karena saya full baik, dikasihlah. Dibagi maksudnya itu. Dia tahu kan ini hasil ngerampas. Subhanallah. Apa yang dia lakukan? Dia tidak ingin bertengkar dengan yang ngasih, tapi dia juga tidak ingin makan barang haram. Yang dia lakukan adalah dia makan, ditahan di mulut. Nanti kalau pas sudah longgar, dia ke kamar mandi dimuntahkan Bapak Ibu Sedoyo. Saking inginnya tidak ada makanan haram masuk ke dalam dirinya. Bayangin segitunya loh Bapak Ibu Sedoyo. Kita yang di luar kan boleh pilih, ya enggak? Kita bisa pilih yang halal semua. Nek nganti neng jobo milih sing haram ya kebangetan. Ini yang di dalam itu begitu itu. Kemudian yang kedua dia mengatakan saya khawatir melihat yang haram. Maksudnya bagaimana? Dia itu orang yang biasa nahi mungkar. Dari dulu terkenal orangnya dari sejak kuliah di teknik kimia UGM itu kalau ada kemungkaran dia mesti ngomong, oh jongono toh, gitu. Kira-kira begitulah. Ini di penjara nggak bisa begitu. Ada orang kesenggol dipukul jebret, dia nggak bisa apa-apa. Itu menderita sekali Bapak Ibu Sedoyo, Masya Allah, menderita. Kemudian terhadap kesucian, maka panjenengan yang di luar yang mudah bersuci, jaga kesucian, Masya Allah. Bapak Ibu Sedoyo, karena ini mumpung ingat nih, saya sampaikan satu ilmu nih, tentang kesucian ini. Kebetulan di salah satu masjid saya sedang mengajarkan tentang syarat sahnya sholat. Di antara syarat sahnya sholat adalah bersuci. Bapak Ibu Sedoyo, ini adalah implementasi dari ingkiyat di dalam syarat la ilaha illallah, yaitu tunduk patuh. Syarat sahnya sholat diantaranya adalah wudhu. Betul nggih? Sholat nggak sah kecuali ada wudhu. Gini bang nggih? Jenengan sholat tanpa wudhu batal nggih? Tetapi adanya wudhu tidak harus untuk sholat. Betul nggih? Orang bisa jadi karena ingin menjaga toharoh, dan itu sunnah. Saya punya teman Bapak Ibu Sedoyo yang selalu jaga batal wudhu. Masya Allah Bapak Ibu Sedoyo, ini orang Masya Allah. Dan itu sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipraktekkan oleh Bilal bin Rabah. Nah ini saya mumpung ingat saya sampaikan pada banyak biar diamalkan terkait dengan syarat ingkiyah di dalam la ilaha illallah. Ini kita pentingnya mengerti syarat itu begini Bapak Ibu Sedoyo, sehingga kita ibadahnya mantap. Suatu ketika Rasulullah memanggil Bilal pagi-pagi, ta'al ya Bilal, kesini Bilal. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ya Bilal, bima sabaktani ilal jannah. Lah kok sampai mendului saya ke surga? Kata Rasulullah, bima sabaktani ilal jannah. Madaholatul jannah quttu ila sami'tu khos yatak amami, kata Rasulullah. Tidaklah aku masuk surga sama sekali kecuali engkau berada di depanku, sandalnya sudah bunyi di depanku. Amam itu di depannya. Demikian juga ketika Rasulullah masuk surga dalam keadaan malam hari, maka kemudian khos yatak, sandalnya Bilal udah di depannya. Ditanyakan, apa yang kau lakukan? Ini namanya sunnah takririyah Bapak Ibu Sedoyo.
sunnah yang dilakukan oleh sahabat kemudian Rasulullah setujui, namanya takririyah, sehingga kita bisa pakai sekarang. Maka kemudian Bilal menjawab, ya Rasulullah, ma'adantu qattu ila sholaitu rakaatain. Saya selalu berusaha menjaga sholat 2 rakaat. Ketika saya kemudian batal, maka saya kemudian berwudu dan saya ikuti dengan sholat 2 rakaat. Masya Allah, Masya Allah. Hadiahnya apa? Bahkan suara sandalnya sudah didengar Rasulullah sementara Bilal masih di dunia. Nah, ini kita belajar sholat karena kita tahu tentang ingkiat di dalam la ilaha illallah. Sebelum sholat pun kita udah patuh-patuh begini Bapak Ibu Sedaya nih. Maka jangan sudah dengar ini, niat Bapak Ibu Sedaya, niat menjaga wudhu. Persoalan belum bisa, minimal kita sudah niat Bapak Ibu Sedaya. Apalagi sudah sesepuan di atas 50 tahun, waktu kita tinggal sedikit, jaga tuh yang namanya toharoh terus menerus. Hadiahnya sebeginilah Bapak Ibu Sedaya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan benar yang disunahkan demikian, bahkan itu dilakukan sebelum tidur. Jadi sunnah yang kedua, bersuci, berwudu sebelum tidur. Ada 2 manfaat yang didapat Bapak Ibu Sedaya. Ini masalah ketundukan ya. Ini kan nggak mudah, mau tidur wudu dulu tuh nggak mudah loh Bapak Ibu Sedaya. Jadi dengan rebah tahu-tahu tut itu balik lagi wudu lagi. Masya Allah. Ini saya praktekkan agak-agak berat ini. Memang Masya Allah. Tapi Rasulullah menyampaikan keutamaan yang pertama, kata Rasulullah, meninggal dalam keadaan fitrah. Meninggal dalam keadaan fitrah dalam bahasa hadis artinya meninggal sempurna Bapak Ibu Sedaya. Bukankah itu yang kita ingin? Kita ingin meninggal dalam keadaan fitrah. Rasulullah menyampaikan dari hadis Al-Bara bin Asib radhiyallahu anhu, ida ataita majja'ak, jikalau engkau hendak membaringkan dirimu, hendak tidur maksudnya, maka kemudian fatawaddo, maka bersucilah, wa wudu'aka li sholat, sebagaimana engkau wudu hendak sholat. Bapak Ibu Sedaya. Kemudian dikatakan, kemudian berbalinglah ala sikikal aiman, berbaringlah seperti berbaringnya orang sedo niku Pak. Ke begini nggih. Ya, seperti orang meninggal itulah. Maka kemudian setelah itu sumakul, kemudian berdoalah. Ini doanya dihafalkan. Doanya dihafalkan. Ya saya kirim ke Pak Andri insyaallah. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik. Ya Allah, saya hadapkan wajahku kepada Engkau. Wa fawwadu amri ilaik, saya serahkan semua urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, ya Allah, saya sandarkan punggungku kepadamu. Rohbatan wa rohbatan, dengan rasa takut dan rasa harap. Ini doanya. Kemudian la malja wa la manja minka illa ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk memohon ampunan kecuali hanya kepada Engkau saja. Kemudian Allahumma ammantu bi kitabik alladzi anzalta. Ya Allah, saya beriman kepada kitab-kitab yang Kau turunkan, wa bi nabiyyik alladzi arsalta, dan saya meyakini tentang seluruh nabi yang telah Kau turunkan. Kata Rasulullah, jika engkau meninggal malam itu setelah engkau baca doa itu, maka engkau mati dalam keadaan fitrah. Ini penting banget. Berarti husnul khotimah, walaupun akhir kalam panjenengan bukan la ilaha illallah. Manfaat yang pertama, sebelum sare jenengan wudu adalah meninggal dalam kondisi fitrah dengan doa yang seperti tadi. Kemudian yang kedua, didoakan malaikat Bapak Ibu sedaya. Jenengan sepanjang tidur didoakan malaikat. Kata Rasulullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, man bata sing sinten kemawon sare dohiro, dalam kondisi dia tohiro, dalam kondisi dia suci, bata fi si'arihi malakun, maka dia tidur dengan malaikat menemani di pakaiannya. Kita nggak tahu caranya bagaimana malaikat di pakaian kita. Kemudian falam yastaikid, tidaklah engkau dibangunkan illa qolal malak, sampai malaikat mendoakan kita, Allahumma gfir lil ibadika fulanin, ya Allah, tolong ampuni nih hambamu si fulan, tolong ampuni nih Pak Lilik nih hambamu ya Allah. Begitu doa malaikat. Kemudian baru kita dibangunkan. Masya Allah, kita mungkin meminta ampun belum tentu diterima oleh Allah tuh.
Tapi ini yang memintakan ampun malaikat sementara kita tidur, hanya karena kita melaksanakan syarat sahnya sholat berupa wudhu. Karena kita taat inqiyad di dalam la ilaha illallah, maka kita praktik Bapak Ibu sedaya. Ini yang saya katakan, tsumma lam yartabu. Orang-orang beriman itu kata Allah, orang-orang yang ketika idza qadallahu wa rasulahu, ketika ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, maka tsumma lam yartabu. Enggak ada keraguan sedikit pun, terima. Sekali lagi Bapak Ibu sedaya, persoalan belum bisa persoalan lain. Tapi jangan mengatakan begini, enggak saya kayaknya moh saya, yang itu moh saya enggak bisa. Nah ini yang jadi masalah. Sekiranya kita sudah punya niat karena Allah, insya Allah mudah-mudahan kita punya hujah di sisi Allah. Nah bayangkan Bapak Ibu sedaya, kita mempelajari zikir asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah. Kalau dijabarkan dengan ilmu itu seluas ini Bapak Ibu sedaya. Sampai kepada syarat dan rukun la ilaha illallah. Ternyata syarat dan rukun la ilaha sampai kepada persoalan sholat. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita praktikkan, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Mungkin segini dulu nggih, sisanya untuk bertanya jawab monggo nggih, supaya tidak terlalu banyak yang jenengan tampung. Kalau ada pertanyaan silahkan. Masih ada berapa menit nih Pak nggih? 5 menit. 5 menit nih Pak. Nggih, monggo Pak. Habis waktunya nggih, Masya Allah. Saya kira itu nggih malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan saya kembalikan ke Pak Gendut, monggo ditutup Pak Gendut nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.